Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespons dia menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasehat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, permintaan itu telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan seksama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, reaksi mereka terkait hal tersebut adalah meminta seluruh pihak untuk menghormati konstitusi. Polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menanggapi usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut bahwa terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 sudah sesuai konstitusi. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Yuk, ya, yuk. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menegaskan partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara konstitusional. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya.
Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Idrus mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan tuntutan tersebut dan tidak perlu menguras energi membicarakan tuntutan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ya, pakar telematika itu dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasuma, dan ahli digital forensik Risman Syanipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini, ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Risman Syanipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan risiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya, apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu, ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.